Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa yang insyaallah melanjutkan pengajian kita di kitab Mailur Raja Syarah Safinatul Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan seputar syarat sah bacaan Fatihah gitu ya. Bahwasanya di dalam sholat supaya bacaan Al-Fatihah kita sah itu ada syarat-syaratnya. Kemarin yang disebutkan oleh penulis matan di dalam Safinah itu ada 10, kemudian ditambah 2. 2 kemarin udah kita bahas, kemudian kemarin kita terakhir sampai di yang nomor 2 yaitu al-muwalah. Bahwasanya Fatihah itu harus muwalah, harus berkesinambungan, tidak boleh ada diam, tidak boleh dipisah dengan zikir-zikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Berkata penulis Allah wa mura'atu hurufiha. Syarat Fatihah yang ketiga adalah mura'atu hurufiha, yaitu menjaga huruf-huruf. Huruf-hurufnya terjaga. Maknanya bagaimana? Maknanya anna tsalitsa min syurutil Fatihati, bahwasanya syarat Al-Fatihah, syarat sah bacaan Al-Fatihah yang ketiga adalah ri'ayatu hurufiha, yaitu menjaga huruf-huruf. Yaitu menjaga huruf-huruf. Bagaimana contoh huruf yang tidak terjaga? Kita lihat. Walau asqata minha harfan, walau hamzata qat'in. Seandainya gugur atau hilang dari surat Fatihah tersebut, orang yang sholat itu menggugurkan dari surat Al-Fatihah tersebut satu huruf saja. Artinya satu huruf nggak kebaca. Satu huruf hilang dari huruf-huruf yang ada dalam surat Fatihah. Walau hamzah qat'in. Meskipun cuma satu hamzah qat'i, satu hamzah. Hamzah qat'i itu, hamzah itu kan ada 2 ya. Hamzah qat'i itu ada yang begini kalau di qat tulisan Quran Indonesia, ada yang begini sama ada yang begini. Nah, cuma lempeng aja. Nah, kalau hamzah qat ini ada dia ainnya gitu ya, yang kecil di atas. Bisa di atas, bisa di bawah gitu ya. Nah, kalau hamzah wasol ini yang nggak ada apa-apanya, yang lempeng aja. Meskipun yang hilang itu hamzah qat'i cuma satu. Contohnya apa? Kahamzati an'amta. Contohnya hamzah dalam bacaan an'amta. Siratal ladzina an'amta, kan gitu kan? Siratal ladzina an'amta. Dia bacanya begini. Siratal ladzina nan'amta. Siratal ladzina an'amta. Nah, hamzanya hilang. Maka wajib i'adatul kalimatil lati huwa minha. Maka wajib mengulang kata yang ada hamzah qat'inya. Wajib mengulang kata yang hurufnya enggak kebaca. Wama ba'daha, dan ayat-ayat setelahnya. Nah, itu jelas lah ya. Jadi kalau ada satu aja huruf di surat Fatihah yang enggak kebaca, kelewat, maka wajib diulang itu bacaan. Malam yasil faslun, selama belum lama pemisah, artinya belum berlalu waktu yang lama.
awiyarka, atau belum ruku. Wa illa, kalau udah berlalu waktu yang lama antara Fatihahnya yang hurufnya hilang tadi, kemudian diulangnya itu ada pemisah yang lama, atau udah ruku, maka batolat sholat itu, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Itu syarat Fatihah yang nomor 3. Kemudian syarat Fatihah yang nomor 4 adalah mura'atu tasdidatiha. Yaitu harus menjaga tasdid-tasdid. Harus menjaga tasdid-tasdid. Jadi di dalam surat Fatihah itu ada tasdid-tasdid yang harus dijaga. Maknanya gimana kita lihat. Al-makna, maknanya. An-rabi'a min syurutil Fatihah. Bahwasanya syarat sah bacaan Fatihah yang keempat adalah an yura'iyal musalli tasdidatiha, yaitu orang yang sholat harus memperhatikan atau menjaga tasdid-tasdidnya. Bagaimana bentuk tidak menjaga tasdid? Artinya harus ada dong ketika dibilang harus menjaga tasdid-tasdidnya. Gimana bentuk tasdid itu tidak terjaga? Bi alla yukhaffifa musyaddadan, yaitu dengan tidak mentakhfif yang musyaddadan, tidak mentakhfif yang bertasdid. Artinya yang hurufnya bertasdid, kok dia baca tidak bertasdid, maka ini disebut tidak memperhatikan tasdid-tasdid. Fa'in khaffafahu batolat qira'atuhu litilkal kalimah. Kalau dia tahfif, kalau dia baca nggak tasdid, maka bacaan yang kata tersebut itu batal. Contohnya apa? Contohnya yang sering ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ditasdid. Iyyaka, harusnya begitu kan? Sama dia nggak ditasdid. Batal itu bacaan. Batal itu bacaan. Jadi yang merusak itu kalau harusnya tasdid, nggak dibaca tasdid. Melihat. Yang batal sholatnya. Yang batal sholat. Ya, yang batal sholat. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, amma law syaddada mukhaffafan. Soalnya ibarat dari penulis batalat sholat itu. Batal sholat itu. Amma law syaddada mukhaffafan. Adapun kalau dia mentasdid yang takhfif, yang mukhaffaf. Hurufnya nggak bertasdid, sama dia ditasdid. La tabtul sholatuhu. Maka sholatnya nggak batal. Wala kiro'atuhu. Dan kiro'ahnya juga nggak batal. Illa, kecuali berarti satu kondisi. Dia bisa batal bacaannya. Yaitu in ghayyaral makna. Kalau mengubah makna. Bacaannya nggak ditasdid, sama dia ditasdid. Hukum asalnya sholatnya nggak batal. Kiro'ahnya nggak batal. Tapi kalau maknanya berubah, maka fatab tulu kiro'atuhu mutlaqan. Maka kiro'atnya batal secara mutlak. Batal secara mutlak itu sama saja sengaja atau tidak, maka batal. Wasolatuhu, dan batal sholatnya in alima wa ta'amma. Kalau dia tahu dan sengaja. Jadi yang batal itu kalau bacaan harusnya nggak bertasdid sama dia ditasdid, terus mengubah makna. Maka ada dua kondisi. Yang pertama, kiroahnya batal. Ini secara mutlak. Mau dia sengaja, mau dia tahu, kiroahnya batal. Berarti harus diulang. Kalau mengubah makna. Yang kedua, kalau tahu dan sengaja, maka yang batal sholatnya. Maka sholatnya batal. Begitu. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraati. Syarat Fatihah nomor 5 adalah alla yaskuta saktatan tawilatan. Orang yang sholat tidak diam dengan diam yang panjang. Dengan diam yang panjang. Wala qasiratan. Juga nggak boleh diam dengan diam yang pendek.
yaksidu biha qat al-qiraah. Tapi dia niatin buat memutus bacaan. Nah, jadi ada dua kondisi. Yang pertama, diam yang panjang. Yang kedua, diam yang pendek disertai niat memutus bacaan. Kalau dia diam yang pendek dengan niat memutus bacaan, nanti kita lihat. Apa itu diam yang panjang? Harus tahu batasannya diam yang panjang. As-saktatu tawilatu. Diam yang panjang adalah mazadat ala saktati tanafus. Yaitu diam yang melebihi diam untuk narik napas atau ngambil napas atau napas. Orang baca Fatihah itu kan butuh napas gitu ya. Nggak ada orang satu kali napas panjang gitu. Satu Fatihah selesai. Itu malah nggak bener kan. Kurang pas gitu. Ada satu ayat napas, diam, satu ayat diam, napas. Nah, sekedar napas aja. Napas orang normal tuh semana sih? Ya, itu namanya diam yang pendek. Kalau diamnya lebih dari itu, maka dia disebut diam yang panjang. Wal qasiratu, dan diam yang pendek aksuha. Lawannya, kebalikannya. Berarti diam yang lebih dari sekedar narik napas. Wal maknanya annal khamisa min syurutil Fatihah. Syarat Fatihah yang nomor 5, Allah yaskutal musolli asna'aha sukutan tawilan mutlaqan. Orang yang sholat jangan diam di tengah-tengah bacaan Fatihah dengan diam yang panjang secara mutlak. Secara mutlak tuh maksudnya bagaimana? Ainawa bihi qat al-qiraati amla. Entah dia meniatkan untuk memutus bacaannya atau tidak. Pokoknya diam yang panjang. Loh kan saya nggak niat memutus bacaan. Ya pokoknya diam yang panjang. Namanya mutlak kok. Nah, kalau diam yang panjang mutlak. Kagak ada niat-niatan. Yang kedua, wala qasiratan. Juga diam yang pendek. Tapi dengan catatan, yaksidu bihi qat al-qiraah. Dia niatin untuk memutus bacaan. Ada orang di atas diam sekedar untuk narik napas. Tapi ketika dia diam, dia niatin buat mutus bacaan. Memang dia niat ya, bukan sekedar was-was lewat selentingan, enggak ya. Ya memang pengen mutus bacaan gitu. Maka terputus bacaan. Kemudian kata beliau wa mahallu ma dzukira tawil in kana amdan li ghairi udrin. Pembahasan yang disebut dalam diam yang panjang itu in kana amdan li ghairi udrin. Kalau sengaja dan tanpa udzur. Tanpa udzur. Fa in kana sahwan, kalau lupa. Diam yang panjang karena lupa. Bisa nggak ada orang baca Fatihah lupa? Ya bisa aja kan gitu kan. Semua bisa terjadi gitu kan. Au litadakkuri ayatin, atau untuk nginget-nginget ayat. Ini sama ya, lupa, lalai, atau nginget-nginget ayat. Apa ya tadi ya? Habis ini tadi saya baca sampai mana ya? Mungkin imamnya lupa atau pokoknya orang yang lagi sholat itu lupa. Au li ya in, atau karena ayat. Ayat itu apa ya? Ngap, ngos-ngosan, ngos-ngosan, capek. Lam yadur, maka nggak ada masalah. Ada orang baca kadang-kadang karena habis makan banyak gitu kan, terus baca Fatihah ngos-ngosan ya. Gitu. Lebih dari sekedar napas. Dia diam dulu. Kenapa? Karena ngos-ngosan. Habis makan, buka puasa gitu kan. Kolak habis 5 mangkok. Dia sikat sendirian. Ya, ngos-ngosan dah. Terus dia diam lama. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Selama itu memang karena adanya udzur begitu ya. Nah, seperti itu. Ini syarat Fatihah yang nomor 5. Kemudian syarat Fatihah yang nomor 6, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Syarat Fatihah yang nomor 6 adalah membaca semua ayatnya. Dan diantara ayat dari surat Fatihah adalah basmalah. Nah, basmalah ini dibaca. Ini pembahasannya bukan pada sir atau jahar, tapi basmalahnya dibaca atau enggak. Dibaca sir atau jahar itu beda pembahasan. Ini dibaca, ya memang dibaca. Kadang ada yang bacanya jahar, ada yang bacanya sir, tapi tetap dibaca basmalahnya.
Ada yang tidak dibaca sama sekali. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia wajib dibaca. Basmalah itu wajib dibaca. Nah, siratul jahar itu lain pembahasan. Maknanya, an-nasadisa min syurutil Fatihah. Bahwasanya syarat Fatihah yang keenam, an yaqra'al musalli jami'a ayatiha allati minha. Ai min kulli suratin siwal bara'ah al-basmalati. Syarat Fatihah yang nomor 6 adalah orang yang sholat membaca seluruh ayat yang ada di dalam surat Fatihah. Ai min kulli suratin siwa al-bara'ah. Dan juga membaca semua ayat selain bara'ah yang ada bismillahnya. Nah, maksudnya gimana kita lihat? Bara'ah itu surat Al-Maidah itu ya. Surat Al-Maidah. Iya, surat Al-Maidah. At-Taubah. At-Taubah. Amma bara'ah. Adapun surat bara'ah, fatahrumu awwalah. Maka haram untuk membaca di awalnya. Wa tukrahu asna'aha inda Ibni Hajarin. Dan makruh untuk membaca di tengah-tengah surat Baro'ah menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar. Jadi sekarang kita bahas surat Baro'ah. Apa hukum membaca bismillah ketika membaca surat Baro'ah? Kata Ibnu Hajar, kalau di awal surat Baro'ah haram. Kalau di tengah-tengahnya berarti di non ayat pertama begitu, maka makruh. Menurut Ibnu Hajar. Wa tukrahu awwalaha wa tusannu asnaha inda Romli. Tapi menurut Ar-Romli, baca basmalah di awal surat Baro'ah, Baro'atun minallah itu yang di awal itu, di ayat yang pertama itu, maka hukumnya makruh. Kalau di tengah-tengah surat Baro'ah, maka hukumnya sunnah menurut Ar-Romli. Kemudian sekarang kalau surat-surat yang lain, surat-surat yang lain, apa hukumnya? Apa hukum membaca basmalah di awal surat-surat yang lain? Nah, ini sebenarnya pembahasan khilafiyah ya, antar 4 madhab. Madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah itu bagian dari tiap ayat, kecuali surat Baro'ah. Bagian dari tiap ayat kecuali surat Baro'ah. Yang lain, enggak. Ya, ada yang bilang basmalah itu cuma pemisah antara ayat, gitu, antara ayat. Ada yang bilang bagian ayat kecuali surat apa itu, saya lupa. Ada yang bilang bagian dari surat Fatihah, pokoknya beda-beda. Nah, Madhab Syafi'i mengatakan basmalah itu bagian dari tiap surat di awal surat ya, kecuali surat Baro'ah. Kecuali surat Baro'ah. Nah, sekarang apa hukum membaca basmalah di tengah-tengah surat? Kata beliau, wa tundabu asna'a ghairiha minas suwari ittifaqan qalahu ba'asyan. Dan disunahkan untuk membaca bismillah di tengah-tengah surat selain Baro'ah. Ittifaqan. Secara kesepakatan indal madhab ya. Kesepakatan ini di dalam madhab Syafi'i. Dikatakan oleh Ba'asyan. Ya. Jadi misalkan membaca surat di tengah-tengah surat Baqarah. Ya, misalkan lillahi ma fis samawati, biasanya kalau imam-imam tuh di tengah-tengah di ujung-ujung surat Baqarah dia bacanya tuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in itu. Di situ disunahkan untuk baca Fatihah dalam mazhab Syafi'i disunahkan. Di tengah-tengah surat selain surat Baro'ah. Ittifaqan. Wa fi Bughyatil Mustarsyidin manasuhu. Dan di dalam kitab Bughyatil Mustarsyidin itu ada nasnya, ada apa namanya, teksnya begini. Mas'alatun ba, permasalahan ba. Ikhtalafal ulama'u fi sannil basmalah. Para ulama berbeda pendapat tentang disunnahkannya membaca basmalah liman qara'a min asna'i suratin. Bagi orang yang membaca surat di tengah ayat. Di tengah ayat, di tengah surat, bukan di tengah ayat, di tengah surat, nggak di awal. Kalau di awal, Madzhab Syafi'i sepakat untuk membacanya.
Nah, sekarang ini pembahasannya kalau bacanya di dalam sholat. Kalau bacanya di dalam sholat. Para ulama berbeda pendapat membaca basmalah di tengah-tengah surat di dalam sholat. Kata beliau, wa amalu salafina wa man adraknahu minal fuqaha, dan perbuatan salaf kami dan yang kami dapati dari para ahli fikih adalah la yubasmiluna illa awwala surah. Mereka tidak membaca basmalah kecuali di awal surat fakot saja. Wahwal awfaq, dan ini yang lebih tepat. Baik. Berarti kesimpulannya begini. Membaca bismillah itu ada dua, di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka disunahkan untuk membaca bismillah di awal surat. Dan tidak disunahkan untuk membaca bismillah di tengah-tengah surat. Nah, berdasarkan dalam keterangan yang disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tapi kalau di luar sholat, maka bismillah itu disunahkan baik dibaca di awal maupun di tengah surat. Begitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat di kitab Fathul Mu'in itu disebutkan sunnah juga untuk membaca bismillah di tengah surat. Disunahkan juga untuk membaca bismillah di tengah surat. Nah, tapi yang mu'tamad itu yang ini. Yaitu kalau di luar sholat, maka mau di awal, di luar sholat ya, mau di awal surat maupun di tengah surat, maka sunnah untuk membaca bismillah. Tapi kalau di dalam sholat, maka yang disunahkan untuk membaca bismillah ada di awal surat saja, tidak di tengah-tengah surat. Selain surat Baroah. Selain surat Baroah. Begitu. Baik. Sudah paham ya? Kemudian yang nomor 7. Syarat yang nomor 7 adalah adamul lahni al-mukhilli bil makna. Yaitu tidak adanya lahan yang merusak makna dari surat Fatihah. Nah, ini bahaya. Kita baca dulu. Al-makna, maknanya, an-nasabi'a min syurutil Fatihah. Syarat ketujuh dari surat Fatihah, syarat sah Fatihah adalah alla yalhana fihal musalli lahnan yughayyirul makna au yubtilahu. Orang yang sholat tidak melakukan lahan, tidak melakukan salah baca di dalam sholat dengan kesalahan yang mengubah makna atau membatalkan makna. Atau membatalkan makna. Bagaimana lahan yang mengubah makna? Fal awwalu kadhammit ta'i au kasriha. Yang pertama adalah seperti mendomahkan ta atau mengkasrohkan ta min an'amta, dari kata an'amta. Ketika baca an'amta, dia baca an'amtu atau an'amti. Maka ini berubah maknanya. An'amta, engkau beri nikmat. An'amti, engkau juga tapi perempuan. An'amtu, saya beri nikmat. Berubah tuh maknanya. Jadi bahasa Arab begitu ya. Tati itu berubah, pelakunya berubah. Wasani yang kedua, yang membatalkan makna adalah kaibdalil mim tsaniyati. Contohnya dengan mengganti mim yang kedua dari mustaqim, nunan diganti jadi nun. Mustaqim dia ganti jadi mustaqin. Bi an yaqula mustaqin, dengan dikatakan mustaqin atau dibaca mustaqin. Ini permasalahan yang sangat pelik ya di masyarakat kita ya. Kenapa? Karena masyarakat kita ini ya suruh belajar Fatihah itu nggak mau gitu. Merasa udah pinter, ngerasa udah apal, bahkan yang udah udah diustadkan itu belajar Fatihah itu males. Belajar Fatihah itu males. Padahal Fatihah ini rukun sholat. Nah, sekarang kita lihat ada lahan, di sini kan disebutkan lahannya, keliruan baca. Di dalam Fatihah itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, kita tulis saja ya. Yang pertama kekeliruan dalam huruf.
Yang kedua dalam tasydid. Yang ketiga dalam harokat. Yang keempat dalam idgham. Nah, perhatikan. Yang pertama, keliru dalam huruf. Keliru dalam huruf ini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang pertama, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Maka ini berpengaruh. Yadur. Yadur itu memudaratkan. Artinya batal bacaan. Batal bacaan. Mengganti dengan huruf yang lain. Meskipun yang diganti, misal huruf dot dengan dho. Walau do itu kan di tepi lidah. Tepi lidah nempel gigi geraham atas. Ya. Baik kanan kiri atau dua-duanya gitu kan. Walau dia ganti jadi dho. Walau dho. Dho itu kan di mana? Di ujung lidah ya. Ah, maka ini membatalkan bacaan, ya, membatalkan bacaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau makhrajnya masih pas, tapi nggak fasih, maka ini nggak ada masalah. Jadi yang nomor satu ini memang sangat berat ini. Mengganti huruf ini banyak terjadi, banyak kejadian mengganti huruf. Kalau ada orang sampai mengganti huruf, maka bacaannya batal. Kalau dia nggak langsung ganti, terus dia terusin aja sampai kelar tuh bacaan Fatihah, terus berlalu waktu yang panjang, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Ini kalau yang lahan itu huruf. Yang kedua lahan tasydid. Tasydid tadi sudah kita bahas. Kalau membaca tidak tasydid pada huruf yang harusnya tasydid, batal bacaannya. Tapi kalau mengganti atau mentasdidkan sesuatu yang tidak bertasdid, maka tidak batal bacaannya dengan rincian yang tadi. Itu sudah. Kemudian yang ketiga, mengganti harokat. Nah, mengganti harokat kayak tadi nih ya. Mengganti harokat. Kalau ngubah makna maka batal. Kalau tidak ngubah makna, maka nggak batal. Kalau ngubah makna contohnya di an'amta jadi an'amtu, jadi an'amti. Nah, itu batal. Yang nggak ngubah makna contohnya apa? Contohnya alhamdu dibaca jadi alhamdi, alhamda. Nah, itu nggak batal tuh. Nah, kemudian kalau idgham. Kalau idgham. Kalau idgham, kalau dia menghilangkan huruf yang harusnya idgham, idgham itu kan melebur ya. Melebur. Nah, huruf yang harusnya idgham itu nggak dia baca sama sekali, maka batal. Tapi kalau nggak menghilangkan huruf, masih ada cuma nggak kebaca sempurna, maka nggak batal. Nah, ini lahan yang terjadi di dalam Fatihah. Lahan yang terjadi di dalam Fatihah. Yang paling bahaya memang nomor satu ya, yaitu mengganti huruf. Mengganti huruf. Ini sering kejadian. Kemudian nomor 8. Wan takuna halal qiyami fil fardi. Yaitu membaca Fatihahnya ketika berdiri dalam sholat fardu. Al maknanya an-nathamina min syurutil Fatihah, bahwasanya syarat ke-8 dalam membaca surat Fatihah fi sholatil fardi, dalam sholat fardu, berarti di luar sholat fardu nggak ada syarat ini. An yakro'aha al musolli qa'iman, yaitu orang yang sholat membacanya dalam keadaan berdiri. Kenapa? Tidak dalam sholat sunnah, karena sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, meskipun mampu berdiri. Ain kana qadiran. Maksudnya kalau dia mampu berdiri, ini dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat wajib mampu berdiri, Fatihah harus dibaca dalam waktu berdiri, ketika berdiri. Wa illa, kalau nggak mampu, fa fi badlil qiyami wa qad marra bayan, maka dibaca pada posisi pengganti berdiri dan sudah telah berlalu penjelasannya. Kemudian yang nomor 9, an yusmi'a nafsahu al-qiraah, yaitu orang yang membaca Fatihah dia bisa mendengar bacaannya sendiri. Dia bisa mendengar dirinya sendiri, bisa mendengar bacaan surat Fatihah. Al maknanya
An-natasi min syurutil Fatihati isma'ul musalli nafsahu qira'ata jami' hurufiha. Syarat yang ke-9 dalam membaca surat Fatihah di dalam sholat adalah orang yang sholat bisa mendengar dirinya sendiri, bisa mendengar bacaan seluruh huruf-hurufnya. Maksudnya illam yakun mani'un min somamin au laghdhin. Maksudnya kalau nggak ada penghalang di sekitar dia, baik itu somam, budak gitu ya, dia rada-rada budak, au laghdhin atau laghod. Laghod itu ribut, sekelilingnya ribut, ada tukang gerinda besi gitu kan, samping rumah lagi bangun rumah, gerinda besi, sholat di rumah. Wa illa kalau ada suara-suara begitu fayarfa'u, maka dia naikin volumenya bihaitsu law lam yakun mani'un lasami'a, yang mana seandainya nggak ada penghalang tersebut maka dia bisa mendengar. Jadi kalau ribut, sekeliling ribut, maka naikin dikit, yang penting dia bisa dengar. Oke. Kemudian yang terakhir, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Nah, ini sebenarnya sama dengan syarat yang kemarin ya. Adalah tidak diselingi dengan zikir ajnabi, dengan zikir asing. Asing itu maksudnya gimana? Al-ajnabi, yang dimaksud dengan ajnabi, asing, ma laisa ma'muran bihi di maslahatis sholat. Zikir yang tidak diperintahkan untuk kemaslahatan sholat. Kemarin apa contohnya, ada orang bersin, nyebut alhamdulillah, kita jawab ya rahamukallah, atau kita bersin lagi sholat gitu, terus refleks ngomong alhamdulillah, atau lagi sholat ada orang salam, kita refleks waalaikumsalam. Nah, itu zikir ajnabi, zikir ajnabi. Al maknanya annal ashira min syurutil Fatihah, syarat Fatihah yang nomor 10, alla yatakhallala baina kalimatiha dzikrun ajnabiyyun, yaitu tidak diselingi, tidak dikolal antara kata-kata dalam surat Fatihah itu tidak diselingi dengan zikir ajnabi yang seperti tadi. Maksudnya ma'al amdi wal ilmi, yaitu disertai dengan sengaja dan tahu. Dengan sengaja dan tahu. Berarti kalau tadi keceplosan maka terusin gitu ya, maka terusin. Bi khilafihi ma'an nisyan, berbeda kalau lupa, awil jahli, atau nggak tahu, maka berarti tidak membatalkan. Wa bi khilafi ma li maslahatis sholati, juga berbeda kalau zikirnya itu ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Kemarin sudah kita bahas ya. Misalkan lagi sholat jamaah, kita lagi baca Fatihah, imamnya udah baca surat, terus baca suratnya, misalkan baca surat yang ada penyebutan tentang neraka, maka kita sebagai orang yang mendengar itu disunahkan untuk membaca doa perlindungan dari api neraka. Berarti kepotong dong tuh Fatihahnya, kita lakukan dengan sengaja, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Fa'innahu la dororo biwahidin minhuma, maka itu tidak memudaratkan, tidak mengapa. Biwahidin minhuma, dengan salah satu dari keduanya. Yaitu apa? Dengan salah dari keduanya itu apa? Yang pertama, baca zikir yang nggak ada hubungannya sama sholat karena lupa atau nggak tahu, maka juga nggak ada masalah. La doror. Yang kedua, zikir tapi bukan ajnabi, ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat seperti tadi, maka juga tidak ada masalah. Kemudian kita beliau waqad marra bayanu ma lil maslahatis sholati. Waqad marra bayanu ma lil maslahati fi syartis tsani. Dan sungguh telah berlalu penjelasan zikir apa saja yang ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat dalam syarah atau penjelasan syarat yang kedua, yang kemarin, minggu kemarin ya, sudah kita bahas. Begitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini adalah 10 syarat dari bacaan Al-Fatihah. Pada pertemuan atau pada pembahasan selanjutnya, ini pembahasan yang singkat, gitu. Nggak perlu pembahasan yang panjang, yaitu tentang 14
tasydid di dalam surat Fatihah. Jadi total di dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Ini antum bisa baca sendiri ya, hitungin aja gitu kan. Bismillah, di atasnya lafaz Allah dan seterusnya. Itu pembahasan yang tidak perlu penjelasan gitu, karena kelihatan kasat mata gitu ya. Gitu. Jadi pembahasan berikutnya kita lanjut nanti, kita skip gitu. Kenapa? Karena ini nggak perlu penjelasan panjang gitu. Nanti ada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang di mana saja kita disunahkan untuk mengangkat tangan di dalam sholat dan syarat sah sujud. Syarat sah sujud di dalam sholat apa saja, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu. Wallahu ta'ala bishawab. Dan yang sulit ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan sama manusia. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.